Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha bil qabul la hadratin Nabi Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. قلبي يهين إلى محمد ما زال من وجده متيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ما لي حبيب سوى محمد خير الرسول للنبي المكرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. شوق المحب إلى محمد أفناه ثم به تهيم. اللهم صل على محمد يا
في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ميلاد سيدنا محمد القرى بلد معظم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أحيا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي يلام اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
الجنة ونعيمها سعة لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله أتر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, khususnya besok di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad, para nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa hadir di Langgar Hidayah Kauman ini. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan tambahan barokah dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada malam ini saya akan membawakan tentang keutamaan sholat berjamaah yang sudah kita laksanakan setiap waktu di tempat ini, khususnya di Mushola Langgar Hidayah. Tentu para jamaah selama tidak ada hal-hal yang lebih berat di tempat yang lain, mungkin di tempat ini bisa mengikuti sholat wajib dengan berjamaah setiap harinya, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, berikut sholat subuh. Di sini saya akan membawakan bab sholat berjamaah. Akhrajas Syaikhani an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi sauqihi khamsan wa isrina darajatan. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata-kata Syaikhani itu dua ulama besar, masa dengan bahasa Indonesia dua kiai. Dua kiai itu dalam istilah hadis adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari itu nama lengkapnya Imam Abi Abdillah, ya. Imam Abi Abdillah bin Sulaiman Al-Bukhari. Imam Bukhari sahibul hadis, rawi hadis sahih ini Imam Bukhari, dan juga Imam Muslim. Akhrajas Syaikhani an Abi Hurairah qala. Beliau mengatakan, Abi Hurairah maksudnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi sauqihi khamsan wa ishrina darajatan. Ini satu riwayat
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun sholatnya seseorang, orang lelaki di sini istilahnya, dalam berjamaah, sholat wajib, baik itu sholat duhur atau asar atau maghrib, isya dan subuh, dilaksanakan dengan sholat berjamaah di musholla atau di masjid. Tazidu ala sholatihi itu bertambah atas sholatnya beliau atau musolli fi baitihi. Lebih banyak maksudnya, ada tambahan yang dilaksanakan daripada di rumah atau di tempat bekerja, pasar. Khamsan wa isrina darajatan, 25 tingkatan derajat. Ada kalau pahalanya itu dihitung sampai 25 kan. Ada juga nanti hadisnya yang 27. Jadi ada 2 hadis ya. Cuman yang 25 ini riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wadhalika, adapun itu anna ahadakum idza tawadda, bahwasanya salah satu di antara kalian tatkala berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian wudunya dilaksanakan dengan terbaik, summa atal masjidah, kemudian berangkat menuju masjid. La yuridu illa shalah, dia tidak punya keinginan kecuali hanya untuk melaksanakan sholat. Lam yakhutta khutwatan illa rafa'allahu tahu biha darajatan. Dia tidak melangkahkan suatu langkah kecuali Allah mengangkat baginya dengan satu langkah itu satu derajat. Wa khutta anhu khati'atun, dan dihilangkan darinya satu kesalahan. Jadi kalau punya dosa, satu dosa dihapus dengan satu langkah. Kemudian diberi pahala dengan satu langkah, satu tingkatan atau derajat. Ini menuju masjid ini. Dari rumah menuju masjid atau musholla untuk sholat berjamaah. Allah Ta'ala akan memberi tiap satu langkah satu derajat, sekaligus tiap satu langkah menghilangkan satu kesalahan. Jadi kalau dari rumah itu 50 langkah, berarti diberi pahala tingkatan derajat yang diberikan Allah kepadanya 50 derajat. Sekaligus dosa yang jumlahnya 50 macam dosa atau 50 nominalnya ya. Hitungannya 50 dosa hilang. Dengan kata lain dimaafkan oleh Allah. Langkah-langkah yang dilangkahkan dari rumah menuju tempat ibadah itu menimbulkan pahala yang dengan Allah tiap satu langkah satu derajat kebaikan. Kalau 50 langkah berarti 50 derajat kebaikan. Sekaligus oleh Allah dosanya, kalau ada 50 langkah, dosanya yang 50 poin, 50 macam dosa atau 50 nominal langkahnya, angkanya adalah dihapuskan semua. 50. Ini keterangan hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari tadi dan Imam Muslim. Hatta yadkhulal masjidah,
sampai orang itu dari rumah masuk masjid untuk sholat berjamaah. Jadi sebelum sholat oleh Allah sudah diberi kebaikan sesuai dengan langkahnya. Kalau langkahnya 100 dari rumah 100 langkah, berarti 100 tingkatan itu derajat. Kalau dosanya 100 sekaligus diampuni oleh Allah dengan 100 langkah. Sampai dia sampai masjid. Berarti ini hitungannya belum sholat baru menuju masjid. Fa idza dakhala al-masjidah kana fi sholati ma kanatit shalah tahbisuhu wa tusalli al-malaikatu alaihi ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Maka apabila orang itu sudah ada di dalam masjid, kemudian dia masuk masjid untuk melaksanakan sholat. Nah, selama di masjid, Allah Ta'ala menugaskan malaikat agar mendoakan musolli itu, orang yang mau sholat itu. Selama dia masih di dalam masjid, malaikat mendoakan terus-menerus, memohonkan rahmat kepada Allah untuk orang tersebut yang ada di masjid untuk melaksanakan sholat. Yaquluna, malaikat mengucapkan Allahumma ufir lahu warhamhu, Allahumma tub alaihi ma lam yu'ti fihi au yuhaddisu fihi. Ucapan malaikat disampaikan kepada Allah, wahai Allah, tolong orang ini, musolli ini, engkau ampuni dosanya. Dan wahai Allah, sayangilah dia. Wahai Allah, terimalah taubatnya dia. Ini permohonan malaikat kepada Allah untuk orang yang mau sholat berjamaah di masjid. Jadi selama dia di dalam masjid untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah, selama dia masih di masjid selalu mendapatkan doa dari malaikat, terutama doa untuk mendapatkan rahmat dan sekaligus dosanya diampuni oleh Allah, sekaligus juga taubatnya orang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan bagi umat Islam termasuk kita kalau mau sholat berjamaah ke mushola atau ke masjid itu. Pertama, diberitahu bahwa sholat berjamaah lebih utama, terpaut 25 derajat daripada sholat sendirian di rumah kan gitu. Atau juga kalau dia sedang ada di pasar, daripada melaksanakan sholat di pasar, ya kumpul aja ke masjid kan gitu. Ya contoh yang konkret, jamaah Masjid Agung ini ditempati oleh pedagang dari Klewer gambarannya. Daripada hanya sholat di kiosnya, masuk aja ke masjid, pahala ganjarannya oleh Allah berjamaahnya terpaut 25 derajat. Sebelum sholat masih berangkat dari tempat
di mana dia menempati lokasi itu, terus melangkahkan kaki ke masjid atau ke musola yang mau dilaksanakan sholat berjamaah di situ, tiap langkah sudah oleh Allah diberi 1 derajat. Tinggal hitung langkahnya saja. Kalau mau dihitung. Juga diberi rahmat ampunan dari Allah. Tiap 1 langkah dihapus kesalahannya, per 1 langkah 1 kesalahan. Ya kalau banyak kesalahannya sampai 50, langkahnya 50, otomatis yang 50 itu tertutup itu semua. Ini keistimewaan sholat berjamaah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, wa fi riwayatin lahuma sholatul jamaah tafdulu ala sholatil fardhi bi sab'in wa isrina darajatan. Ada juga dalam riwayat lain bahwa sholat berjamaah ngungkuli sholat sendirian terpaut dengan tingkatan 27 derajat. Nah, ada yang 25, ada yang 27. Lah kalau ada 2 hadis yang beda nominalnya, kalau 25 dengan 27 kan terpaut 2 ya. Ini perlu diketahui bahwa substansinya itu sama. Maksudnya bobot itu. Bobot 25 dan 27 itu sama. Hanya saja angkanya ya beda. Itu kalau ingin tahu bahwa ada hal-hal yang beda teknya, tapi konteksnya itu sama. Hadirin hadirat yang berbahagia, ini pemahaman tentang perbedaan teks, 2 teks yang angkanya beda. Ada yang 25, ada yang 27. Yang jelas keistimewaan orang sholat berjamaah sangat riskan daripada sholat sendirian. Kalau sendirian itu jelasnya dapat 1, tapi kalau berjamaah bisa 25, syukur bisa 27, kan gitu. Ini pun sholat di wilayah kita sendiri. Kalau di daerah lain, Nyun Sewu, misalnya ini contoh yang jelas, yang konkret di Mekah misalnya, beda lagi itu. Kalau di Mekah terpaut dengan di Indonesia sangat besar itu bedanya. Kalau di Mekah 1 kali berjamaah 100.000. Di sini cuma 27 paling banyak. Kalau di Madinah 1000. Kalau di Masjidil Aqsa Baitul Maqdis 500. Angka derajat yang Allah berikan beda. Kalau di Mekah 100.000, kalau di Madinah 1000, kalau di Baitul Maqdis Masjidil Aqsa 500. Di Langgar Hidayah 27. Ini yang perlu kita ketahui ini. Kok beda ya? Memang lokasi itu juga ada yang beda kualitasnya. Jadi di sini yang perlu kita ketahui. Jadi kalau secara umum semua lokasi baik kan gitu ya. Atau secara umum tanah itu suci memang. Betul. Suci tanah. Kecuali ada teleknya, ada najisnya menjadi mutanajis tanah. Itu kan gitu cerita. Tapi secara khusus tanah di Mekah itu, Masjidil Haram terutama, itu tanah yang suci secara khusus itu. Madinah sama.
Sehingga kualitas orang yang melaksanakan ibadah Mekah Madinah dengan kauman beda. Kok beda? Ya yang tahu persis hakikatnya Allah ya. Yang jelas kalau kita baca teks-teks baik itu hadis atau riwayat yang lain seperti itu. Yang jelas kalau berjamaah di Langgar Hidayah di Masjid Agung terpaut 27 daripada sholat sendirian. Kalau Anda ingin lebih banyak, bayar tiket sekitar 25 juta misalnya untuk melaksanakan umroh misalnya. Di Mekah itu satu kali berjamaah 100 ribu. Kalau 5 kali 500 ribu. Ini sholat berjamaah loh. Kalau masuk Masjidil Haram lain lagi, diberi pahala lain oleh Allah. Masuk mendapat 20 rahmat, melihat Ka'bah 40 rahmat, tawaf 60. Berarti 100. Masuk ke Masjidil Haram 20. Masuk saja. Terus melihat Ka'bah 40. Berarti berapa? 60 kan. Terus nanti tawaf diberi lagi oleh Allah Ta'ala 40. Sehingga menjadi 100. Ini masuk Masjidil Haram. Kemudian sholat berjamaah. Satu kali. Duhur misalnya. 100 ribu. Tambah 100 rahmat. Kalau 5 kali 100 ribu kali 5. 500 ribu. Kemudian rahmatnya 500 rahmat. Berarti 500 ribu plus 500 rahmat. Pahala ganjarannya. Terus di Masjidil Haram itu ada 15 titik yang Allah mengabulkan doanya. Orang yang memohon di situ di mana saja, di antaranya ya di Hajar Aswad, di Multazam. Multazam itu pintu dan Hajar Aswad, di antara pintu dan Hajar Aswad Multazam namanya. Hajar Aswad sendiri dikabulkan doanya, di Multazam dikabulkan, di Hijr Ismail dikabulkan, di Maqam Ibrahim kan ada Maqam Ibrahim itu dikabulkan, di Rukun Yamani dikabulkan gitu. Di tempat Zamzam Bi'rul Zamzam namanya. Sekarang ditutup. Tidak tahu orang itu di situ ada sumur timurnya Ka'bah. Ada sumurnya masuk ke dalam, cuman sekarang ditutup. Tidak tahu di situ. Orang mau lihat ya hanya keramik saja, ada apa mermer saja dia. Di bawahnya ada sumur, tidak mudeng mereka. Kalau saya tahun 85 saya ke sana masih ada sumurnya masuk ke dalam saya kalau wudu turun ke bawah. Terus di Babus Salam, di tempat sa'i, Sofa, Marwah. Walhasil ada 15 titik di dalam Masjidil Haram itu kalau kita mau memohon kepada Allah, doa kita dikabulkan. Nah ini sekali lagi andai kata lah punya uang atau rezeki dari Allah dikeluarkan untuk biaya transportasi ke sana dan biaya hidup selama 15 hari misalnya. Katakanlah sekarang 35 juta 15 hari. Terus uang 35 itu mau ditukar dengan pahala yang banyak tadi itu. Itu umpama. Jadi tidak ada artinya uang 35 juta. Sehari saja mendapatkan 500 ribu pahala di Masjidil Haram lah. Tambah 500 rahmat tiap hari. Kalau 10 hari, kalau 15 hari, nah
Belum lagi dia mau melaksanakan umroh. Kalau 15 hari bisa umroh paling tidak kalau sehari umroh berselang sehari berarti 1 minggu kan. 1 minggu bisa 8 kali umroh kan. Ini umrohnya saja bisa melaksanakan 8 kali umroh misalnya. Dengan kondisi sehat, kemudian diberi pahala seperti itu jumlahnya. Uang yang 35 juta itu udah ada artinya itu. Nah, kalau ingin tahu hakikat keistimewaan yang Allah berikan kepada kita kalau melaksanakan ibadah kepada Allah di tempat tertentu seperti di Mekah. Nah, sekarang sholat yang kita laksanakan di sini kalau ingin mendapatkan lebih daripada sholat sendirian, ya berjamaah dong, kan gitu. Berjamaah 27 atau 25 kali 5 sehari semalam. Ini khusus sholat wajib ya, berjamaah. Ya, 25 kali 5, 125. Di rumah. Tapi kalau tidak mau berjamaah, hanya sholat sendirian, ya satu itu. 1 kali 5 ya 5 saja. Umpama. Nah di sini keistimewaan sholat berjamaah yang kita laksanakan selama ini. Allah memberi tambahan rahmat kepada hambanya. Belum doa-doa dari malaikat tadi itu. Makanya di tempat-tempat yang kita tahu persis seperti untuk melaksanakan sholat, lalu kita tidak punya kegiatan yang lebih penting, kegiatan biasa ada di rumah misalnya. Cuman dengan ingin mendapatkan doa dari malaikat, masuk saja ke masjid. Katakanlah sholat zuhur sekarang jam 11.30 misalnya sudah adzan kan. Ya sudah. Nah, kebetulan imamnya bukan ngundur-ngundur waktu tapi memang ketetapannya sholat berjamaah zuhur jam 12. Awake dhewe setengah jam sebelum sholat sudah didoai malaikat berulang-ulang kali dengan rahmatnya Allah supaya diberikan kepada kita yang sedang di masjid. Oh, beda dengan orang yang memang banyak kerepotan di luar sholat, di rumah atau di tempat kerja. Nah, yaitu kalau niatnya baik dapat pahala juga kan. Cuman kalau yang nganggur-nganggur seperti saya misalnya, ya pilihnya di masjid saja. Karena memang nganggur. Di rumah cuma lihat HP, HP-nya cuma isinya itu. Lebih-lebih sekarang urusan politik toh adanya. Wah, calon ini, calon itu, momet kalau gitu. Nah, seharusnya baca sholawat, baca istighfar, baca tasbih, takbir di masjid sambil menerima kiriman doa dari malaikat. Wah, ini kalau mau tahu, kita ingin bagaimana ya, supaya hati kita termotivasi, terdorong untuk rajin ke masjid, melaksanakan sholat. Sebelum sholat dilaksanakan, kita sudah di masjid. Malaikat terus mendoakan kita. Kalau didoain malaikat itu pasti kabul itu. Soalnya orang yang tidak pernah dosa kepada Allah, malaikat. Jadi doanya malaikat itu untuk kita mujarrab kan. Saya pernah juga di sini dulu menyampaikan sekitar 3 tahun yang lalu masih Suwarki Pak Haji Badrun. Kenapa Mekah Madinah makmur kan gitu kan. Padahal itu lokasinya itu kering, lebih-lebih seperti sekarang. Ini. Gersang. Tidak ada tumbuhan yang seperti di sini.
Sulit lah kalau tumbuhan yang mudah tumbuh subur itu tertentu itu. Tapi juga harus ada pemeliharaan yang maksimal. Disiram air tiap pagi, tiap siang, paling tidak 3 kali sehari. Baru bangun tumbuhan itu, pohon-pohonan itu bisa tumbuh. Beda dengan di sini, tidak disiram aja nongol dewe ya di sini. Kalau tempat yang seperti itu, gitu lah, di Mekah ya, Mekah Madinah. Kok makmurnya luar biasa. Yang namanya Nyun Sewu, benda-benda, buah-buah, wah segala macam ada di situ. Andai kata tidak makmur kan otomatis tidak ada uang kan. Kenapa kok begitu? Iya, karena masyarakatnya di situ, baik masyarakat di Mekah maupun di Madinah, plus pendatang orang yang mau sholat, ibadah haji dan umroh, hatinya itu konsentrasinya ke ibadah. Nah di sini bedanya lingkungan awal dewi ini kok tidak makmur karena masyarakatnya itu tidak punya konsentrasi ke ibadah loh. Ini kita mengkorek diri sendiri lah, mengkoreksi diri sendiri. Kalau boleh ya menyadari hati kita masing-masing di sini. Kenapa lingkungan awal dewi ini kok tidak makmur? Kenapa? Karena penduduk di sini, di Indonesia maksud saya, bukan kauman, ya termasuk kauman. Itu masyarakatnya tidak ada hatinya yang konsentrasi ke ibadah itu. Paling kalau dengar adzan, itu pun kalau mau iqamat baru masuk ke masjid atau ke mushola. Nah ini kan fakta ini. Saya katakan fakta begitu itu bukan ini loh. Bukan istilahnya uraian yang menyudutkan orang, enggak. Tapi awal dewi mengkoreksi diri gitu loh maksud saya. Jadi awal dewi ini kenapa kok lingkungan awal dewi tidak makmur? Karena memang masyarakat kita itu benaknya itu tidak ke sana, tidak ke ibadah. Benaknya ke urusan yang lain gitu loh. Jadi tidak konsentrasi ke urusan ibadah 5 waktu itu, enggak. Ini fakta ini, fakta. Saya mau bukan dibanding-banding. Ya memang harus dibanding-banding karena memang kalau tidak ada bandingannya kan tidak bisa menguraikan awal itu. Tapi kalau mau dibuktikan, coba umpama loh. Ayo, tidak usah lama-lama, tidak bertahun-tahun. Misalnya loh, satu kampung itu ada 60 kakak misalnya. Kebetulan Islam semua. Terus sepakat 60 kakak itu keluarga-keluarga masing-masing konsentrasi ke ibadah. Kerja ya kerja, tapi untuk sholat 5 waktu itu serius gitu loh. Allahu Akbar sudah di masjid ya. Misalnya itu. Kerja ya kerja. Tapi kalau sebelum adzan sudah di masjid. 40 hari aja. Buktikan itu. Kalau ingin tahu uraian yang saya sampaikan ini, ya dibuktikan dong. Jangan percaya pada uraian. Percayanya karena mau membuktikan itu. Buktikan aja. 40 hari. Insya Allah itu sukses. Ya, lingkungan itu, kampung. Jangan kelurahan, kebesaran. Tidak terlaksana itu. Yang kecil aja. Soalnya yang kecil mengkoordinir kan lebih mudah. Terus untuk rembukan lebih enak itu. Soalnya kecil. Tidak banyak orang. Kebetulan penduduk itu sama-sama pikirannya memperhatikan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah.
karena saya orang Islam. Kan gitu. Komitmennya kuat. Buktikan 40 hari. Kalau tidak dikucuri rahmat oleh Allah Ta'ala, mubaliknya itu yang nerangkan itu bohong. Itu. Iya. Tapi serius. Kenapa 40 hari? Iya. Karena 40 hari itu berangkat dari proses penciptaan janin itu 40 hari dulu. Dari darah cair menjadi darah kental gitu ya. 40 hari itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, di Mekah makmur, Madinah makmur. Tempat-tempat ibadah yang di situ ada orang yang serius, makmur kita. Ya begitu saya bandingkan di tempat-tempat sunan ini, yang saya bukan ke Mekah, di Jawa Tengah. Jangan ke Jawa Timur sama. Apa karena ada sunan? Di antaranya iya, karena ada sunan. Tapi masjidnya, orang kan di situ enggak sepi dengan orang yang ibadah di masjid itu. Apalagi waktu sholat. Takmirnya kan sudah jelas untuk melaksanakan berjamaah tiap 5 waktu itu. Kenapa kok makmur? Iya, karena masyarakatnya di situ konsentrasinya kepada Allah. Ini di Sunan. Jadi memang beda. Saya sendiri itu membuktikan pribadi saja. Saya sering jalan pergi keluar kota ya. Kalau saya ini memperhatikan sholat di perjalanan ya. Perjalanan saya dengan Allah diberi kemudahan. Tapi kalau saya tidak memperhatikan sholat, ya kesulitannya bukan main itu. Ini pribadi. Ya kalau ingin tahu masing-masing di pribadi nyoba aja. Dari sini ke Semarang, pikirannya lepas. Urusan sholat bukan carry, tapi tidak ada di benaknya. Bagaimana sholat saya nanti, bagaimana. Ya pokoknya jalan. Gitu. Terus satu hari konsentrasi perjalanan ke Semarang, sholatnya diprioritaskan. Beda itu. Rasanya pada diri sendiri beda. Kenyataan reaksi di perjalanan beda juga. Ini bukan sekali 2 kali saya. Mungkin kalau yang gampang naik omprengan, tidak bawa mobil. Itu. Terus waktu berhenti di terminal sudah waktu sholat. Terus karena di perjalanan takut ditinggal mobil yang jurusan ke sana, nggak usah sholat, langsung naik mobil. Itu malah justru mobilnya yang rewel malah di perjalanan itu. Bola bali itu saya. Yang ditangkap polisi, yang pokoknya rewel pokoknya. Pokoknya hilang waktunya sholat karena memang nggak diperhatikan oleh saya. Tapi kalau di terminal waktu sholat sudah masuk, saya sholat dulu karena mau bis berangkat atau rompeng saya tidak dapat mobil terserah kan gitu. Tapi sholat saya fokus. Nah ini tidaklah setelah sholat itu Allah Ta'ala kasih jalan. Ini wah, ini sering ini saya ketemu. Saya kan sudah bola bali mulai tahun berapa kalau yang di Jawa Solo tahun 82 sampai sekarang. Iya sering keluar itu. Jadi saya buktikan begitu. Ini pikiran saya memperhatikan sholat dan tidak memperhatikan sholat rasanya beda. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin membuktikan, buktikan saja. Perhatian dan konsentrasi kepada ibadah untuk diri sendiri ya. Dengan tidak konsentrasi, rasanya gimana gitu loh. Buktikan.
supaya tambah mantap keyakinan kita itu. Ini yang perlu. Oh iya, Allah Ta'ala tahu. Ini hambaku ini mikirkan dirinya sendiri supaya menjadi hamba Allah yang taat kan gitu. Mematuhi perintahku. Allah Ta'ala yang tahu. Ini hambaku cuman etok-etok ini. Kan gitu. Ini udah serius ini. Nah, Allah Ta'ala tahu. Ini sedikit kaitannya dengan keistimewaan orang yang memperhatikan sholat, melaksanakan ibadah kepada Allah. Di antaranya itu, tapi juga secara formil tadi itu bukan dibedakan lagi berjamaah dan tidak berjamaah kan sudah jauh. Itu. Nah, sekaligus untuk pelaksanaan ibadah berjamaah menjadi ibrah namanya. Menjadi gambaran dalam kegiatan sosial kita kepada halayak ramai. Iya, kekompakan dengan tidak dalam masyarakat itu kan beda. Kalau berjamaah kan geraknya sama, jejernya rapi gitu loh. Terus ada kebersamaan, keseriusan yang bersama, sama punya niat yang sama, menjadi pedoman dalam interaksi masyarakat sosial di kampung kita. Sekarang di masyarakat ada persoalan ditangani bersama-sama dengan niat yang baik dari semua masyarakat, semua persoalan ringan semua itu. Tapi kalau tidak kompak, tidak bersama-sama kan berat. Jadi ini jadian berjamaah itu menjadi dalil kesuksesan di suatu daerah karena masyarakatnya kompak. Kan begitu. Ini digambarkan oleh syariat kaitannya dengan berjamaah. Tadi supaya kita itu sukses berjamaah seperti itu, pahalanya dengan Allah dilipat gandakan, hikmahnya besar. Akan diterima oleh kita sebagai hamba Allah umat Muhammad apabila kita memperhatikan ibadah kepada Allah itu dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau dasar yang sederhana firman Allah itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Mereka itu tidak diperintah oleh syariat, garis besarnya tidak diperintah oleh Allah, melainkan mereka itu melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan kan gitu. Ikhlas ini pekerjaan hati. Tidak ada yang tahu hatinya seseorang itu ibadah ikhlas dan tidak. Berjuang ikhlas atau tidak itu kan tidak ada yang tahu. Karena ikhlas itu pekerjaan hati. Di dalam. Oleh sebab itulah faktor yang sangat menentukan ada pada keyakinan kita masing-masing dan memahami tentang seluk-beluk yang berkaitan dengan apa yang Allah perintahkan pada kita. Saya kira ini sekilas mudah-mudahan bermanfaat bagi kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas malam ini judulnya adalah keistimewaan dan keutamaannya melaksanakan sholat berjamaah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.